Disampai orang itu
emas benar. Bertamuan melihat, kata kau didustakan, dasar emas benar sekalinya. Melihat mata kita dengan kepumasnya, maka begitu pula orang yang beriman, mata hatinya harus terbuka. Dia sudah hampir menjadi orang kafir, tertutup, mestinya hati kita terbuka dengan jelas, melihat akan bukti nyata akan Allah yang maha indah, maha jamal tersebut. Maka di kesempatan ini kita akan mengenali keindahan daripada Allah. Allah telah menjadikan yaitu tidur untuk hambanya, bahkan disuruh guring ya Allah. Namun guring kita inginkan menjadi guring orang ahli ilmu. Mengapa? Karena Allah telah menjadikan tidur itu aktivitas terbanyak daripada yang lain-lainnya. Jadi aktivitas terbanyak di guring. Maka kita harus kenal manfaat guring, akhirnya syukur. Dan kita mengenal dengan tidur itu, kita tidur ini adalah dari Allah, maka kita persembahkan karena Allah. Karena tidur paling banyak aktivitas yang terbuang daripada waktu-waktu yang lain, maka kita sebagai orang beriman mengakui, menyadari, dan kita jadikan tidur itu karena Allah, biar tidurnya pun menjadi ibadah. Tidurnya menjadi ibadah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, di antara daripada manfaat guring yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang manfaat tidur. Akhirnya kita baginda Nabi pun sebagai teladan, beliau tidur. Makanya ada sahabat Nabi yang kada bergulingan di tegur Nabi. Ujar Nabi, semuanya ada hak. Matamu ada hak, anakmu ada hak, semuanya ada hak, maka berikan hak-hak tersebut. Ditegur Nabi. Tapi nampak, maka kita jadikan panutan kita Nabi, kita guring pertama karena mensyukuri anugerah tidur yang begitu banyak manfaat, begitu indah ini tidur. Maka kita jadikan tidur karena Allah, sehingga tidurnya pun jadi ibadah bernilai. Makanya di dalam Al-Quran ada sama orang yang berilmu dengan kada berilmu. Kenapa? Yang berilmu guring, yang kada ilmu guring sama, perlakuannya sama, gawiannya sama, tapi hasilnya beda. Hasilnya beda. Sama di alam nyata juga. Orang yang berilmu itu yang guring aja, tapi menguntungkan. Amun orang yang ada ilmu bisa ada menguntungkan, yang ada rugi. Kenapa rugi? Melihat temannya ada yang berhasil, tapi dia gagal di dalam yaitu kehidupannya. Nah begitu pula kita kenali apa manfaat tidur. Karena tidur itu adalah setengah dari tanda keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat maha indah. Wa jamal, dia adalah bersifat jamal. Makanya ada sebagian tarekat dikirnya ya jamal, ya jamal, ya jamal, ya jamal, ya Allah, ya jamil, ya jamil, ya jamil, ya Allah. Ada dizikirkan oleh orang ahli tarekat. Mengapa? Karena sangat jelas akan keindahan-keindahan tersebut. Di balik keindahan akhirnya terlihatlah sifat kamal karena manfaatnya terasa. Karena manfaatnya terasa.
kita memori kita tuh bertingkat berkuat. Tahukah Anda jika pikiran Anda sangat sibuk jika sedang terjaga? Kita yang umpamanya dalam keadaan jaga, bekerja. Nah, jadi tahukah Anda jika pikiran Anda sangat sibuk jika sedang terjaga? Selama tidur kita akan memperkuat ingatan dan mempraktikkan keterampilan yang dipelajari saat terjaga. Ini adalah proses yang disebut dengan konsolidasi. Jadi tak berpikir, lelah akhirnya, lelah tak kirim hanya kita, walaupun cuma beberapa menit sudah kan, sudah di kita. Itu akan meningkatkan memori. Tapi kadang ada terguling juga lelah memori kita. Cara ibaratnya HP itu takis kuat, kuat memori. Nah, di situ amun kita mati terbuka menyadari, alhamdulillah takilip, umat takilip kita. Kita telah melihat akan sifat jamalnya Allah. Alhamdulillah dikilipkan dengan tak kilip 10 menit, 15 menit untung badal. Habis itu, nah di situ kita sadar sebagai orang, ya Allah, memang indah ya Allah. Orang banyak jadi supir mengantuk benar, tak satunya tak kilip kawan sigil. Untungnya kita ya alhamdulillah ya Allah, karena mungkin ada kita disegar memori ini. Jadi kita lelah, iya, pandangan nah pemandangan kita bisa kabur. Iya, terjadi kadang-kadang kita sesuatu yang tidak diinginkan atau terangkat nampakan macam-macam. Gara-garanya otak telah lelah, memori kita melemah. Maka tatkala kita menyadari tidur adalah bagian daripada af'al perbuatan Allah yang maha indah, selamat terjadi. Asalnya memori melemah, tapi kita kilip segar pulang, cakap kita ada kegulingan, bahaya. Itu bagi orang yang menyupir, bagi orang yang lainnya, iya. Kira-kira kita guling, batu kanan, cakap kanan. Nah, sekalinya dikira sudah akunya turun benar, banyak kain kita dengan tidur akhirnya memulihkan dan meningkatkan memori kita, pikiran. Di situ kita alhamdulillah. Makanya bangun guling diajarkan oleh baginda Nabi dengan doa zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terkadang kita tidak menyadari akan tidur ini, guling-gulingnya udah. Padahal banyaknya manfaat guling. Ya tadi, kadang guling tak kini bisa meninggal apa deh? Tadi meninggal celaka. Karena bawa mobil kan atau sepeda motor kan. Ya bila mengantuk tuh mata kita memori melemah tuh model bubun cilaka ya. Tapi model pandangan itu model hilangnya kita. Pandangan hilang. Kenapa? Lemahnya kita. Urat saraf mata yang otaknya melemah akhirnya tidak fokus. Maka kita menyadari alhamdulillah selamat aku berguling. Tinggal syukurnya aja lagi. Alhamdulillah berkat guling kau bagawi. Pikiran ulun jumlah apa kada berdagang hari ini. Malam tadi kalau guling bisa kita palak. Nah, ada kau berdagang. Gara-gara
malam kada kawa guring, abang-abang bagus ya. Kada kawa beno, kada kawa turun dari gang. Guring, tapi kadang-kadang kita guring berlalu saja, namun tidak sadar. Padahal kita orang beriman, berkat guring, tiga support. Ya Allah, terima kasih ya Allah, mata ini telah ditidurkan sehingga bisa bekerja, tidak sakit kepala, tidak celaka, banyak hal. Di situ kita ingat, di situ itu kenal, nah di situ kita mendapatkan ridha Allah. Umma jawab abdi arafani, ini hambaku yang telah kenal akan diriku, ini hambaku yang telah kenal akan daku, yang memberikan keselamatan, dia tidak celaka, aku tidurkan, akhirnya dia kita nampak kuat memorinya, meningkat. Itu hal kalau yang berzikir yang biasa aja di kita. Kenapa? Zikirnya disertai dengan tafakkur. Jadi orang ahli itu kadang-kadang zikirnya kadang banyak tapi berisi. Yang berisi ini yang mendapatkan cinta Allah. Mengapa? Karena dia telah mengetahui apa yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, jika Anda mencoba untuk mempelajari sesuatu, baik itu fisik atau mental, maka selanjutnya Anda akan mempraktekkannya. Tetapi sesuatu terjadi saat Anda tidur, yaitu sesuatu yang membuat belajar Anda menjadi lebih baik. Dengan kata lain, jika Anda mencoba untuk mempelajari sesuatu, maka hasilnya akan kelihatan lebih baik setelah Anda tidur. Jadi nampak bila tidur bagus, tapi kita tidurnya tadi iya kita kenal siapa yang menggulingakan. Oh ini siapa nih, nah guling ini buat siapa? Nah bila buat siapa kenal pulang, oh manfaatku, nah banyak kita. Anaknya diguling kita. Kadang-kadang kita masih yaitu kubur nikmat, tertutup mata batin, tidak mengenal akan gawian keseharian kita, bahkan pekerjaan terbanyak yang membuangkan waktu kita, kita tertutup tidak mengenalinya. Yang ada bangun guling langsung mau loncat, mana mau loncat, tidak sadar oleh kita. Oh sadar dulu, tak duduk. Nah itu sunnah Nabi. Jadi umpah bangun duduk, bahwa ingat digulingan. Apa manfaat guling? Apa habis guling? Itu jadi kita gawian kita bagus benar gawiannya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Kemudian lagi setengah daripada manfaat guling. Tapi jangan cuma teman-teman tahu guling, guling terus masalah pulang. Mengapa? Karena ada aturan guling itu. Ada waktu guling terbaik dan ada juga waktu yang tidak baik guling. Maka kita disuruh memilih dan memilah mana waktu yang disukai oleh Allah. Menurut teman-teman guling terus salah arti pula, salah arti. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Kemudian manfaat tidur, yaitu kesempatan hidup lebih lama. Lebih lama, cara kita bisa panjang umur. Tapi apa? Dikelola tidur itu tidur yang sesuai dianjurkan oleh Allah. Kita
Sehingga apa untungnya kita membuka kebiasaan daripada baginda Nabi Muhammad, maka kuring kita jadi ibadah karena kuring mengikut Nabi Muhammad. Nah itu kita apa? Kayak apa kuringnya Nabi Muhammad dicari kita, sehingga kita tidur itu apa? Terbayang inilah gawian kekasihnya Allah, yaitu nampak baginda Nabi Muhammad. Kesempatan hidup lebih lama, terlalu banyak atau terlalu sedikit tidur dikaitkan dengan umur yang lebih pendek, meskipun belum jelas apa penyebab dan efeknya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan, sudah kita risetnya ada. Kenapa? Terhadap usia 50 sampai 70 pada tahun 2010 diteliti oleh orang-orang penelitian kita, orang kedokteran. Karena baginda Nabi ini contohnya mencakup komplit, baik kesehatan, baik umpamanya keberhasilan dan lain sebagainya, sudah yaitu dipraktikkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita lagi mencontoh saja. Bila kita mencontoh, sudah mengikut Nabi. Bila mengikut Nabi, maka gawiannya ia selalu ingat Nabi. Salawat lisan, salawat pengeratnya af'al, perbuatan Nabi ini Nabi. Maka selama dia melakukan itu, selama itu bersalawat secara af'aliyah. Kematian lebih banyak terjadi yaitu pada orang yang tidur kurang daripada mestinya. Dalam riset kita itu asbab, tapi apa? Kita tarik sesuai kita nampak aturan dan hukum, karena semuanya di dunia ini tidak lepas daripada aturan dan hukumnya Allah. Karena Allahu Rabbuna, Allahu Khaliquna, Allah adalah Tuhan kita, maka kita harus tunduk, patuh. Allahu Khaliquna, Allah yang menciptakan kita, yang mendesain kita, maka Allah yang paling tahu mana yang lebih manfaat dan mana yang bisa mudarat. Allah. Maka harus kembali kita dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini kita dalami, kita kaji. Liwat tidur, walaupun waktu terbanyak yang dihabiskan, tapi kalau tidurnya ala Rasulillah ibadah. Di samping itu pula, iya mendatangkan manfaat untuk kesehatan, manfaat di kita nama bagi kehidupan, dan akan mendapatkan pahala yang besar dan kecintaan daripada Allah. Makanya kita mengikut Nabi Muhammad. Muhammad namanya, orang yang yaitu dipuji karena apa? Selalu baik perilakunya. Maka apabila kita mengikut akan Nabi Muhammad, disitulah kita akan mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah. Maka yang kita cari itu terpenting adalah cinta dan ridha ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita kada guring mata mengantuk. Bisa aja kita sembahyang, ada merasa sembahyang. Nampak bisa jadi kalap di dalam sembahyang, orang kada guring, tak kalap. Tahu-tahunya kayak orang khutbah, kalau yang sudah tonton khutbah, masa itu asik di teman ibadahnya. Kenapa? Iya.
segala apapun yang direncanakan berkat tidur yang Allah adakan di dalam yaitu diri kita, berkat guring. Tapi mengguring terus, nah ini salah gunakan uang. Perlunya kita kaji bagaimana tidurnya baginda Nabi Muhammad. Sekali-kali Nabi Muhammad begadang juga, ada guring, ada juga. Tapi nampak kebiasaan Nabi untuk contoh secara umum beliau tidur. Iya, jadi tidurnya awal malam, jangan sampai di luar. Iya, itu nampak awal malam. Guring jam 8 ada awal, jam 9 ada awal, jam 10, jam 11, jangan lewat pada itu sudah menyalahi daripada yang telah Allah jadikan tidur yang terbaik untuk kesehatan, untuk kita nampak lagi namanya pahala yang terbaik. Guring di awal malam. Tambahi pula kita berwudu, tambahi pula amalan-amalan Nabi beribadah orang sehari-hari. Jangan guring lah, khatam Quran dahulu. Oh, suratul Ikhlas dibaca. Jangan guring lah, kecuali engkau telah diampuni oleh Allah dosa, istighfar dahulu. Jangan tidur di Nabi kepada Sayyidina Ali, kecuali engkau sembahyang 1000 rakaat, ada zikirnya. Sehingga nampak pada suatu hari dicap, nampak tadi digawi, jadi Sayyidina Ali sembahyang, mau tadi 1000 rakaat, banyak. Oh iya, malah dia tadi baca zikir sebelum sembahyang, sebelum guring, ditulis nampak 1000 sembahyang di malam itu. Apa zikirnya? Ya zikirnya yaf'alullahu ma yasha bi qudratihi wa yahkum ma yurid bi izzatihi. Bahwa sebelum guring dicatat semalaman itu 1000 rakaat kita sembahyang. Yaf'alullahu bi qudratihi, sesuatu itu Allah yang melakukannya dengan kudratnya. Apa saja itu dengan kudratnya Allah. Wa yahkumu ma yurid bi izzatihi, dan Allah hukumkan sesuatu sesuai kehendaknya dengan izzatihi, sifat kemuliaan Allah. Siapa yang membaca sebelum tidur 1 kali saja apa ditulis 1000 rakaat. Tambah belum kita guring bawa berzikir sampai terguring, bangun guring bawa berzikir, maka walaupun guring adalah aktivitas terbanyak namun dicatat menjadi kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup di situ kali kita sambung. Itu tambahan daripada manfaat tidur. Mudah-mudahan kita lebih mengerti tidur itu apa dan untuk apa, dan dipersembahkan untuk siapa, sehingga walaupun kita tidur namun bangunnya mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah, yaitu di dunia dan di akhirat. Tidur adalah menjadi lahan kecintaan dan keridhaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim.